Mint adalah satu versi Linux yang dirancang agar mudah digunakan. Sistem operasi adalah perangkat yang menjadi penghubung antara pengguna dengan hardware. Linux Mint dikembangkan berdasarkan Ubuntu, yang juga merupakan distribusi Linux terkenal karena menggunakan Ubuntu sebagai dasar. Di dalam Linux Mint terdapat bagian sangat penting, yaitu kernel. Kernel bisa diibaratkan sebagai otak dari sistem operasi. Linux Mint menggunakan virtual memory. Artinya, setiap aplikasi memiliki ruang memorinya masing-masing. Swap adalah ruang di penyimpanan yang digunakan sebagai cadangan ketika RAM tidak lagi mencukupi. Wis. Linux Mint gratis dan bersifat open source. Tampilannya sederhana dan mudah dipahami, terutama bagi pengguna Windows. Linux Mint juga memiliki tingkat keamanan yang baik dan pembaruan sistem yang rutin. Apabila ada pertanyaan, kami dengan senang hati akan menjawab. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu sistem operasi berbasis Linux yang cukup populer, yaitu Linux Mint. Mungkin sebagian dari kalian sudah sering mendengar nama Linux, tapi belum pernah mencobanya. Nah, Linux Mint adalah satu versi Linux yang dirancang agar mudah digunakan, terutama bagi pengguna yang sebelumnya menggunakan Windows. Linux Mint pertama kali dirilis pada tahun 2006 oleh Kalman Levy. Sistem operasi ini dibuat dengan tujuan memberikan pengalaman menggunakan Linux yang sederhana, ringan, dan stabil. Sekarang mungkin muncul pertanyaan, apa sebenarnya sistem operasi itu? Sistem operasi adalah perangkat yang menjadi penghubung antara pengguna dengan hardware atau perangkat keras komputer. Tanpa sistem operasi, komputer tidak bisa menjalankan aplikasi seperti browser, Microsoft Office, ataupun game. Selain itu, sistem operasi juga memiliki fungsi penting, yaitu mengatur pengguna prosesor, mengelola memori atau RAM, mengatur penyimpanan data, dan mengontrol perangkat seperti keyboard, mouse, serta menjaga keamanan komputer. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Linux Mint adalah sistem operasi gratis berbasis open source dan memiliki tampilan yang mudah dipahami, sehingga cocok digunakan oleh pemula. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah Linux Mint dan bagaimana sistem operasi ini bekerja. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah Linux Mint dan cara kerjanya. Linux Mint dikembangkan berdasarkan Ubuntu, yang juga merupakan distribusi Linux terkenal karena menggunakan Ubuntu sebagai dasar. Linux Mint mendapatkan banyak keuntungan seperti sistem yang stabil, pembaruan keamanan yang rutin, dan dukungan aplikasi yang sangat banyak. Di dalam Linux Mint terdapat bagian sangat penting, yaitu kernel. Kernel bisa diibaratkan sebagai otak dari sistem operasi. Semua aplikasi yang kita jalankan, misalnya framework dan atau LibreOffice, tidak langsung berkomunikasi dengan perangkat keras. Semua permintaan akan diteruskan terlebih dahulu ke kernel. Setelah itu, kernel akan mengatur komunikasi dengan perangkat keras. Lalu hasilnya dikembalikan ke aplikasi. Selain itu, Linux Mint juga menggunakan mekanisme yang disebut interrupt. Interrupt adalah sinyal yang dikirim perangkat keras ketika terjadi suatu kejadian. Misalnya, kita menekan keyboard, menggerakkan mouse. Dengan adanya interrupt, komputer bisa merespon perintah kita dengan cepat dan harus terus-menerus memeriksa semua perangkat. Jadi, kernel dan interrupt itu bekerja sama agar komputer dapat berjalan dengan lancar dan responsif. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana Linux Mint penggunaan RAM dan prosesor. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen memori dan penjabalan CPU. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana Linux Mint mengatur memori dan penggunaan prosesor. Yang pertama adalah manajemen memori. Linux Mint menggunakan virtual memory.
Artinya, setiap aplikasi memiliki ruang memorinya masing-masing, sehingga satu aplikasi tidak akan mengganggu aplikasi lainnya. Kemudian, yang disebut pugging membagi RAM menjadi bagian-bagian kecil sehingga hanya data yang dibutuhkan saja yang dimasukkan ke dalam RAM. Cara ini membuat penggunaan memori menjadi lebih efisien. Jika RAM hampir penuh, Linux Mint menggunakan swap. Swap adalah ruang di penyimpanan yang digunakan sebagai cadangan ketika RAM tidak lagi mencukupi. Selanjutnya adalah penjadwalan CPU atau CPU scheduling. Bayangan CPU seperti seorang kasir di supermarket, sedangkan aplikasi adalah pelanggan yang sedang mengantri. Tugas sistem operasi adalah menentukan siapa yang dilayani lebih dulu. Ada beberapa algoritma penjadwalan yang sering dipelajari, yaitu yang pertama SCFS, artinya siapa yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Yang kedua SJF, yaitu pekerjaan yang paling cepat selesai dan didahulukan. Yang ketiga Priority Scheduling, yaitu proses yang memiliki prioritas tinggi akan dijalankan terlebih dahulu. Yang keempat atau yang terakhir Round Robin, yaitu semua proses mendapatkan giliran secara bergantian. Linux Mint sendiri menggunakan Completing File Scheduler atau CSVS. Scheduler ini dirancang agar setiap proses mendapatkan kesempatan menggunakan CPU secara adil sehingga sistem tetap responsif. Setelah mengetahui cara kerja Linux Mint, sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya. Linux Mint gratis dan bersifat open source, sehingga siapa saja yang menggunakannya dapat menggunakan tanpa membayar lisensi. Terus yang kedua, tampilannya sederhana dan mudah dipahami, terutama bagi pengguna Windows. Yang ketiga, Linux Mint ringan sehingga masih nyaman digunakan pada komputer dengan spesifikasi yang tidak terlalu tinggi. Yang terakhir, Linux Mint juga memiliki tingkat keamanan yang baik dan pembaruan sistem yang rutin. Kemudian kekurangannya, di sisi lain, Linux Mint juga memiliki beberapa kekurangan. Tidak semua aplikasi Windows tersedia secara langsung di Linux, misalnya Adobe Photoshop. Selain itu, beberapa game tertentu juga belum berjalan secara optimal. Jadi kesimpulannya, dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Linux merupakan sistem operasi yang ringan, stabil, aman, dan mudah digunakan. Sistem operasi ini sangat cocok untuk pelajar, mahasiswa, programmer, maupun pengguna yang ingin mencoba dunia Linux. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Pak dosen. Apabila ada pertanyaan, kami dengan senang hati akan menjawab. Terima kasih.